Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua. Senantiasa kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat gerhana berjamaah di masjid. Tak lupa sholawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah. Gerhana tidak sebagaimana diyakini sebagai masyarakat dulu bahwa peristiwa itu ditelan bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak, dan lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Las samsu lahal qamara lal lailu bikun naharil laki, yang artinya tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat melihat siang, masing-masing beredar pada garis edarnya atau orbit. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan memegang cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah matahari. Jika bumi menahan cahaya matahari sampai ke bulan, disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi banyak bulan atau matahari. Tetapi kita sangat mohon maaf dan selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa ketika terjadi kejadian kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari atau takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan. Juga mengingatkan apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW dalam salat kusuf. Diriwayatkan bahwa dalam salat kusuf Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai daun dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu, dalam salat satu khutbahnya selesai salat, beliau mengatakan, Wahai umat muslim, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka dari itu, marilah kita persiapkan hal-hal yang diperingatkan oleh Nabi, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat gerhana bulan ini, marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta. Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadahnya, dan semoga segala keindahan ciptaannya sebagaimana surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Allah berfirman, Al-Qis samawatil ardi tilafil laili narilayatin liuli al-babil ladzina allaha man lal gila, yang artinya sesungguhnya dalam
penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan masalah, dan mereka tentang penciptaan langit dan bumi, atau seraya berkata, "Ya Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka perlihatan kami dari siksa api neraka." Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafi'an wa iyyakum bima fihi minal ayata walladzin walladzikri al-hakmin wa taqabbala minna wa mankum talawatahu innahu hawas samiun alim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.